biaya dan menafkahkan berlian. Tapi kenapa sih Bapak tega-teganya? Tega-teganya suruh Bu Fahira tinggal di rumah kami dan ngaku-ngaku kalau berlian itu anak dia. Berlian itu anak saya, Pak. Dan itu rumah kami. Tapi ini satu-satunya tempat yang aman untuk Fahira. Saya mohon pengertian kamu, Dinda. Dan saya juga minta maaf. Kalau sampai kehadiran Fahira merepotkan kalian semua. Tapi jujur, Loh, itu ada Pak Yunus, Lian. Ngapain di rumah kita? Sama Bu Fahira. Ayo turun. Iya. Lian. Alhamdulillah, Nak. Akhirnya dokter izinin Mama pulang. Mama seneng banget. Itu berarti Mama bisa kumpul lagi sama kamu. Eh, Mama udah gak sabar mau lihat rumah kita. Masuk yuk. Ayo. Lian, kamu kenapa, Nak? Kamu kamu sakit? Atau kamu gak seneng ya Mama pulang? Maafin ya. Kalau Mama ngerepotin kamu. Kayaknya kita pernah ketemu kan? Tapi di mana ya? Oh, di rumah sakit. Waktu itu ada salah paham ya. Eh, ibu ibu yang nganggap kalau kalau berlian anak kandung ibu. Tapi ibu kok bisa ada di sini? Oh, tadi nggak sengaja ketemu sama kamu ya? Iya. Ibu nggak tinggal di sini juga kan? Fahira, sebetulnya Ibu Dinda dan Berlian itu sudah kenal cukup lama. Begitu begitu Berlian mendengar bahwa Ibu Dinda tidak punya tempat tinggal, Berlian ajaknya untuk tinggal bersamanya di sini. Sekalian biar bisa hemat kan, biaya listrik, telepon, dan lain sebagainya. Selain itu, Berlian juga punya teman karena kamu kan ada di rumah sakit. Berlian, lebih baik kamu bawain barang-barangnya masuk ke dalam. Pasti ibu kamu udah capek banget. Iya, em, ya udah kalau gitu, ayo kita masuk mah. Rumahnya ini mah. Jadi ini ya rumah kita. Memang memang nggak besar sih.
Sederhana, tapi rasanya tetap hangat. Pasti kan ada kamu. Kamarnya Mama di mana ya? Cuman ada satu kamar. Bukan satu kamar mah. Memang kamarnya nggak ada. Cuma kayak gini rumahnya. Berarti dulu kita tidur sama-sama dong. Eh, iya mah. Sejak Bu Dinda tinggal di sini, dia pasti sekamar sama kamu kan? Maksud Mama, tidurnya kan juga bareng sama kamu. Tapi kan sekarang Mama udah pulang. Eh, Kira-kira ngomong apa ya sama Bu Dinda? Soalnya kan kita nggak mungkin tidur bertiga di sini. Pasti sempit. Kasihan kamu kan kerja. Kamu perlu tempat tidur yang nyaman buat istirahat. Atau Mama yang ngomong sama Bu Dinda? Ya Allah, sekarang semuanya benar-benar menjadi rumit. Karena Ibu Cantik mengira kalau beliau adalah ibu hamba. Dan sekarang Ibu Cantik meminta Mama untuk pergi. Tapi mana mungkin itu bisa terjadi. Mama nggak boleh pergi dari sini. Gimana, Berlian? Mama yang sampein aja ya? Soal itu nanti aja kita bicarain lagi ya, Ma ya. Sekarang Berlian mau keluar dulu mau lihat Pak Yunus. Iya. Pak, saya tahu kalau saya ini sudah berhutang budi sama Bapak. Bapak sudah memberikan saya pekerjaan, sehingga saya bisa menopang hidup saya dan menafkahkan Berlian. Tapi kenapa sih Bapak tega-teganya suruh Bu Fahira tinggal di rumah kami dan ngaku-ngaku kalau Berlian itu anak dia. Berlian itu anak saya, Pak. Dan itu rumah kami. Tapi ini satu-satunya tempat yang aman untuk Fahira. Saya mohon pengertian kamu, Dinda. Dan saya juga minta maaf. Kalau sampai kehadiran Fahira merepotkan kalian semua. Tapi jujur saya udah gak tahu harus buat apa lagi. Saya gak tahu harus minta tolong sama siapa. Cuman kamu dan Berlian yang bisa membantu saya. Sebenarnya Fahira itu siapa Bapak sih? Kenapa Bapak sampai tega-teganya ngorbanin saya sama Berlian? Kenapa? Jelasin sama saya. Oke, saya akan ceritakan semuanya sama Ibu Dinda. Tapi Dinda, kamu harus berjanji untuk tidak berkata ini sama siapapun juga. Saya dan Fahira, dia adalah kekasih saya. Dan saya udah punya seorang anak dengan Fahira. Bapak memiliki seorang anak dengan Ibu Cantik. Jadi kamu nggak tahu soal ini? Berlian tahu kalau Ibu Cantik itu kekasihnya Pak Yunus, Ma. Tapi Lian nggak tahu kalau Pak Yunus dengan Ibu Cantik memiliki seorang anak. Tapi kalian gak boleh salah paham. Dia bukan simpanan saya atau apapun juga. Semua ini terjadi sebelum saya menikah. Dulu ketika Fahira melahirkan anak kami, ternyata ada seorang yang sudah mengincar dia untuk membunuh dia. Dan akibat perbuatannya, Fahira celaka, jatuh ke jurang dan sampai masuk rumah sakit. Sementara anak kami, dia tidak pernah ditemukan.
Kejadiannya sama persis seperti yang Ibu Cantik katakan. Waktu Ibu Cantik dikejar oleh seseorang bersama anaknya dan didorong ke jurang. Iya, persis seperti itu kejadiannya. Tapi Berlian, saya nggak tega untuk kasih.